kita simak baik-baik, yuk kita perhatikan baik-baik apa yang nanti kita akan pelajari bersama insya Allah ya. Silahkan dipersiapkan hal-hal yang membuat teman-teman lebih nyaman dalam belajar. Silahkan persiapkan hal-hal yang membuat teman-teman lebih nyaman dalam belajar. Siapkan air minum ya, takutnya seret gitu ya. Karena coba untuk teman-teman juga praktekkan di rumahnya masing-masing. Jangan hanya menyimak insya Allah ya. Baik, silahkan dibuka ayat 31 surah An-Naba. Kalau teman-teman pengen pakai Al-Qur'annya masing-masing silahkan. Kalau teman-teman pengen lihat layar HP-nya pun silahkan. Boleh nggak sih kita pakai Al-Qur'an digital? Boleh. Tapi kalau teman-teman punya Al-Qur'an mushaf masing-masing dibuka. Boleh. Silahkan sambil lihat ke layar gadgetnya masing-masing. Insya Allah. Ya, saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Sebelum kita mulai bedah tajwidnya per huruf, per harokat dan per hukum tajwid, mari kita baca dulu ayat 31-nya sebanyak 2 kali sampai 3 kali. Ya, kita mulai dari ta'awudz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Oke, baik, kita mulai dari huruf yang pertama. Ya, konsentrasi teman-teman sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, insya Allah konsentrasi ya. Kita mulai ya pembelajaran kita ya. Ya Allah, semoga Allah berkahi apa yang kita ikhtiarkan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, insya Allah teman-teman. Ya, ini huruf apa? Nah, kita langsung mulai. Ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira nama huruf ini huruf aslinya huruf apa? Coba, apakah masih ada yang keliru? Coba kita lihat. Jawabannya harus jangan nyontek. Nggak boleh nyontek. Masih ada yang menjawab bahwasannya ini adalah huruf alif. Maka kita perlukan adanya penilangan. Ya, kita tilang. Tetot, ini bukan alif. Hati-hati ya, ini bukan alif. Bang, kok ini bukan alif? Bukankah bentuk yang seperti tangkai angka 1 seperti ini? Ini saya sudah belajar dari dulu. Ini namanya alif, Bang. Ini alif, Bang, namanya. Ini bukan alif. Kenapa bukan alif? Karena alif tidak mungkin menerima harokat. Alif tidak mungkin berharokat. Ya. Oke, memang bentuknya seperti alif. Iya, tapi alif tidak mungkin berharokat. Lalu alif yang seperti apa? Nih, kalau teman-teman pengen lihat alif yang seperti apa? Nih, ya. Ini alif nih. Nih, ini alif nih. Nah, nih yang warna kuning, ini baru alif. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Karena apa? Karena alif hanya bisa hidup numpang. Numpang sama siapa? Alif tidak bisa hidup tanpa huruf berharokat fathah sebelumnya. Itu alif. Ya, gunanya untuk memperpanjang durasi bacaan huruf berharokat fathah. Tapi kalau hamzah dia mandiri dia. Kalau hamzah karena dia bisa berharokat. Gitu. Jadi huruf yang kita baca a i u itu namanya hamzah. Nah, gitu ya. Bang, kok bukannya hamzah itu bentuknya seperti ini ya, Bang? Ada kepala ainnya. Iya, itu kalau pakai Al-Qur'an mushaf Madinah. Al-Qur'an cetakan Madinah seperti ini hamzah. Ya. Tapi patokan hamzah itu bukan pada bentuk kepala ainnya, tapi pada bentuk ada harokatnya. Ya, maka ini adalah hamzah. Nama lengkapnya adalah hamzah yang berharokat itu hamzah qata'. Nanti karena ada hamzah wasal, tapi nanti kita bahas ya. Oke, sekali lagi jadi basicnya ketika teman-teman menemukan ada huruf ya yang dia seperti alif tapi berharokat, maka jangan sebut dia alif, tapi sebut dia adalah hamzah. Oke. Faham? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, sudah sepakat ya ini adalah hamzah ya. Jadi bukan alif. Alif itu yang ini tadi ya. Alif itu yang ini. Nih,
Alif ini yang ini nih, yang warna kuning. Itu baru alif, teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, sip, lanjutin lagi. Nah, sekarang hamzanya berharokat baris bawah. Harokat baris bawah itu disebut dengan harokat apa, teman-teman? Harokat baris bawah itu sering disebut dengan harokat dalam kaidah tajwid kasroh ya. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka hamzanya kita baca tidak a karena bukan fathah, bukan u karena bukan dhammah, tapi dibaca dengan vokal i karena dia berharokat kasroh. Faham? Faham sampai sini, teman-teman? Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, harokat itu kan ada harokat kasroh, ada harokat fathah, ada Masya Allah, ada harokat dhamma. Nah, setiap harokat itu memiliki itmamul harokat. Memiliki itmamul harokat. Buat teman-teman yang belum tahu, itmamul harokat apaan tuh itmamul harokat? Oke, gini. Teman-teman perhatikan, setiap harokat, baik harokat fathah, baik harokat dhamma, baik harokat kasroh, itu punya kaidah. Kalau teman-teman ingin sempurna, itu nama kaidahnya ada itmamul harokat. Ada yang tahu apa itu itmamul harokat, teman-teman sahabat Quran sekalian? Itmamul harokat betul adalah kesempurnaan harokat, bukan kesempurnaan cinta, ya. Kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini emang buat apa sih si itmamul harokat ini? Untuk memperjelas artikulasi kita ketika ngaji, ya. Untuk memperjelas artikulasi kita ketika ngaji. Maksudnya artikulasi gimana, Bang? Oke, saya akan izin contohkan gini, teman-teman. Yang dimaksud dengan artikulasi, teman-teman pernah dengar nggak ada yang ngaji seperti ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pernah lihat ada yang ngaji seperti itu? Apakah itu salah? Tidak, itu bacaannya bagus, tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak menunaikan itmamul harokat dengan sempurna, sehingga ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nih, itmamul harokatnya, artikulasinya nggak jelas artikulasinya. Oke, maka harus diperjelas, teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana untuk kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Emang ada aturannya? Ada, yang namanya tadi itmamul harokat. Bagaimana, Bang? Teman-teman yang tahu, yang udah sering ikut live saya, bagaimana itmamul harokat kasroh? Bagaimana kesempurnaan harokat kasroh? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Apa kodenya? Apa kodenya kalau harokat kasroh, teman-teman? Kodenya adalah RRB. Ajib, Masya Allah, sudah pada tahu ya kode-kodenya ya. Oke, teman-teman ada yang belum tahu apa itu RRB? Teman-teman yang baru gabung ada yang belum tahu apa itu RRB? Teman-teman yang belum baru gabung ada yang tahu apa itu RRB? Coba, ada yang belum tahu nggak? Ada yang belum tahu nggak? Belum, yang belum tahu boleh komen belum? Nih, yang belum tahu, RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Ya. Jadi harokat kasroh itu tumpuannya, siapa yang masih menganggap harokat kasroh itu tumpuannya pada senyuman? Oh, harokat kasroh vokal i itu kalau pengen sempurna disenyumin, nyengir. Nah, teman-teman, calon para penghuni surga, teman-teman, calon insya Allah ahlul Quran semua di hadapan Allah. Nih, cara menyempurnakan harokat kasroh berbunyi vokal i itu bukan bertumpu pada senyum-senyum, cengar-cengir, merengis-rengis. Enggak. Tapi apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Caranya dengan merendahkan rahang bawah kita. Akan terlihat dari bibir kita yang menurun ke bawah. Contoh, I. Jadi bukan ke samping I, tapi I. Ya, I, B, sli, mau huruf tebal mau huruf tipis semuanya direndahkan rahang bawahnya. RRB, rendahkan rahang bawah. I, B, sli, ti, I, B, T, V, G, semuanya ke bawah. Faham teman-teman sampai sini? Jadi bukan ke samping tapi ke bawah.
Faham? Jelas? Ajib, lanjut. Kalau teman-teman rasa ada manfaat, 1.400 orang, suguhkan tontonan-tontonan terbaik untuk adik-adik kita, anak-anak kita, anak cucu kita yang sudah pegang gadget. Buka TikTok. Pengen ikut andil? Teman-teman punya andil besar. Tap-tap layar, share di pojok kanan bawah kalau ini rasa ada manfaat. Kita ramaikan room-room ngaji, kita sebarkan room-room ngaji, room-room tilawah, room-room sholawat, room-room ceramah. Teman-teman punya andil besar. Ya, lanjut. Bismillah. Oke, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi direndahkan rahang bawah kita. Faham sampai sini teman-teman sahabat Quran sekalian? Jelas sampai sini insya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi bentuk di hadapan Allah bahwasanya kita ikut syiar Quran, kita ikut dakwah dengan cara kita mensebarluaskan konten-konten ngaji, menghadirkan tontonan-tontonan terbaik untuk anak cucu kita, memaksa anak cucu kita untuk mendapatkan FYP konten-konten ngaji. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya. Sip. Sekarang kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, kita bahas dari huruf dulu ya. Ini huruf apa ini? Nih yang saya bulatkan ini huruf apa ini? Ayo jawab dulu, jawab dulu. Huruf apakah ini? Ini kita sebut dengan huruf nun. Nama aslinya teman-teman harus tahu. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat nun. Jadi bukan huruf na. Nggak ada yang namanya huruf na. Tapi namanya adalah huruf nun. Huruf nun dilafalkan seperti apa? Huruf nun dilafalkan seperti kita melafalkan apa? Melafalkan huruf N. Ya sudah, lafalkan saja huruf N. Ya, seperti kita melafalkan huruf N. Sudah, selesai. Ya, cuman yang harus kita cek adalah harokatnya. Apakah vokalnya A, I, atau U, atau bahkan O. Ternyata vokalnya adalah kita lihat. Kalau ada baris atas, ini disebut dengan harokat apa? Kalau baris bawah, tadi disebut dengan harokat kasroh. Kalau baris atas disebut dengan harokat apa teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah? Disebut dengan harokat fathah. Betul, ajib teman-teman, keren, masya Allah, tabarakallah ya, fathah, sip, fathah ya. Nah, maka basicnya, coba teman-teman, basicnya huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal apa? A, I, atau U. Coba huruf apapun yang berharokat fathah baris atas, maka basicnya dibaca dengan vokal A. Oke, maka kalau dia dibaca tetap dengan vokal A ketika fathah, maka dia huruf tipis atau huruf tebal. Ketika huruf berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal A dan huruf tersebut, huruf nun ini tetap dibaca na, maka dia huruf tipis, huruf tebal. Huruf tipis, keren. Tuh, di sini kita belajar bareng teman-teman jamaah, ya. Nah, kalau huruf tipis dibaca dengan vokal A, tapi kalau huruf tebal dibaca dengan vokal apa ketika fathah? Kalau huruf tipis ketika fathah dibaca dengan vokal A. Kalau huruf tebal ketika fathah dibaca dengan vokal apa emang? Dengan vokal terdengar seperti O. Contohnya apa? So, do, to, zo, ho, ro, ko, ro. Wajib, masya Allah. Ini udah pada pinter, teman-teman udah pada ngaji berarti, udah masya Allah. Jadi di sini kita judulnya bukan belajar dari saya, tapi kita belajar bersama. Ya, gitu. Oke, sip ya. Jadi huruf nun ini berarti huruf tipis ya, karena dibacanya bukan no ketika fathah, tapi na. Gitu. Penting kita bahas tebal tipis, penting biar apa? Biar kita tahu bagaimana menyempurnakan pelafalan fathah dalam keadaan tipis. Gimana? Bagaimana cara untuk kita bisa menyempurnakan huruf tipis yang berharokat fathah? Apa kodenya buat teman-teman yang sering ikut live saya? Apa kode ketika menemukan huruf tipis berharokat fathah? Caranya dengan cara BMSS. Ajib. Keluar lagi nih kodenya kita. Masya Allah. Teman-teman yang baru bergabung, ada yang belum tahu nggak BMSS itu apa? Ada yang belum tahu nggak apa itu BMSS? Boleh komen saya. Yang belum tahu apa itu BMSS boleh komen saya. Ya, masya Allah, masih banyak yang belum tahu. Oke, teman-teman sahabat Quran, apa itu BMSS? Ayo, insya Allah di sini kita belajar bareng-bareng. BMSS adalah apa? Teman-teman yang sudah tahu, coba kita lihat di kolom komentar bareng-bareng ya. BMSS adalah buka mulut sambil senyum. Ajib, masya Allah. Buka mulut sambil senyum. Hah? Kenapa harus buka mulut? Hah? Kenapa sambil senyum? Karena buka mulut adalah untuk menyempurnakan bunyi vokal A-nya, fathahnya. Wal maftuhu bil fathi fham. Ya.
Ya, sambil senyum untuk apa? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Faham? Jadi buka mulut ini untuk menyempurnakan fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan bunyi tipisnya. Oke, kita contohkan. Bang, tolong contohkan. Oke. Oke, baik. Buka mulut, buka mulut. Ya. Contoh, buka mulut tadi apa ayatnya? Sebentar. Inna ya. Nah, buka mulut. Nah, kalau kita hanya buka mulut bunyinya seperti ini. Buka mulut tanpa senyum bunyinya seperti ini. Nah. Nah, sekarang karena dia huruf tipis maka senyumin sedikit. Berarti bukan na tapi nah. Lebih kedengeran yang mana? Yang pertama tanpa senyum. Nah. Yang kedua pakai senyum sedikit. Nah. Ya, yang satu atau yang kedua? Nah, yang pertama no. Yang kedua nah, yang pertama no. Lebih tipis mana? Lebih tipis yang kedua. Makanya sambil senyum, tapi senyumnya jangan sampai juga berlebihan. No, nah, enggak gitu juga. Nah, natural saja. Senyum cool aja. Cool, ya, senyum cool. Oke? Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian. Oke, paham sampai sini? Jelas? Gitu. Paham? Belum selesai, kita masih di huruf nun. Di sini kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid pelan-pelan. Maaf. Nih, teman-teman yang ngerasa ini ada manfaat silahkan foto dulu. Nih, silahkan difoto dulu. Difoto dulu biar teman-teman jelas, belajar itu jelas. Oh, tadi bahasannya ini. Saya coba foto ini. Tadi kenapa harus senyum biar tipisnya dapat. Kalau kita nggak senyum, dia nanti kadar tipisnya kurang sempurna. Kan ini huruf berharokat fathah, buka mulut, BM. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Gitu teman-teman. Ajib, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, saya izin hapus ya. Masya Allah, Bismillah ya. Seret, Bismillah pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah teman-teman, sahabat Quran, sekarang kita lanjutkan. Nunnya sekarang di atasnya ada tanda gambar burung terbalik nih. Ini teman-teman biasa sebut dengan tanda apa? Di atas nunnya ada gambar burung terbalik nih. Ini disebut dengan tanda apa kalau teman-teman sebut? Kalau saya tasydid, tanda tasydid. Ya, namanya adalah tanda tasydid. Ada yang juga bilang sabdu, boleh. Ada yang bilang sabdu juga boleh nggak? Boleh, silakan. Mau bilang sabdu ke, tasydid ke, syiddah ke. Ada yang bilang syiddah juga soalnya, atau syaddah ke, boleh. Gitu, ya. Berarti nunnya bertasydid. Oke, berarti nun bertasydid ada hukum apa teman-teman? Nun bertasydid, oke, atau satu lagi, mim bertasydid, mereka punya hukum yang sama. Apa? Ayo yang tahu. Yang tahu, nama hukum tajwidnya disebut dengan gunnah. Basicnya namanya sering kita sebut dengan gunnah. Saya tulis ya, gunnah. Oke, gunnah itu apa? Gunnah itu artinya apa teman-teman? Ada yang bilang gunnah, ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, gunnah asliyah, gunnah akmal. Silakan, tapi basicnya dia adalah gunnah, ya. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas gunnah, 1.600 orang saya nggak nyadar, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau teman-teman rasa ini adalah tontonan yang baik untuk anak cucu kita, baik untuk masyarakat Indonesia, baik untuk generasi penerus kita, maka jadilah agen kebaikan untuk menyebarluaskan konten-konten ngaji dengan cara tap-tap layar, dan di pojok kanan bawah itu ada tombol untuk share. Kita ramaikan TikTok dengan konten ngaji, bukan hanya room ini saja, dimanapun. Tolong bantu sebarluaskan. Hayu kita hadirkan konten-konten baik untuk anak cucu kita. Amin. Ya, terima kasih ya yang sudah ikut bantu syiar. Oke, nah kita lanjutkan kembali, konsentrasi kembali. Jadi guna artinya adalah dengung. Malah dihapus, Masya Allah. Guna artinya adalah dengung. Ya, gitu. Oke, Bang, taunya dengung gimana? Ada 2 indikator. Kenapa dia disebut dengan dengung? Itu nanti ada 2 indikator, bisa kita lihat. Dari apa? Kalau dia dengung, maka suaranya akan masuk ke rongga hidung. Ya, lalu suaranya akan sengau. Tahu sengau, teman-teman? Nah, suaranya akan masuk ke rongga hidung dan suaranya akan sengau. Gimana cara membuktikan apakah dia betul dengung? Baik nun bertasydid ataupun mim bertasydid. Caranya, oke. Nih, caranya seperti ini.
Caranya seperti ini. Kita tahan bunyiannya. An, lalu kita ketika ditahan panjangkan annya. An, lalu buka tutup hidung kita. Kalau suaranya hilang, ya, suaranya berubah bahkan hilang, itulah yang disebut dengan gunnah. Itulah yang disebut dengan dengung. Contoh, tuh. Tuh. Ya. Oke. Hilang nggak suaranya? Berubah nggak atau bahkan hilang nggak? Itulah gunnah. Bahkan suaranya bukan hanya berubah Bang, tapi hilang. Nah, itu yang disebut dengan gunnah akmal. Gunnah yang tingkatannya paling tinggi. Kenapa? Karena ketika dibuka tutup hidung suaranya hilang. Itulah gunnah akmal. Ya. Ajib. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Faham teman-teman nggak? Jelas? Jelas insya Allah. Lanjut. Masya Allah ya. Sip. Jadi itu ya. Kita belum selesai. Bang, kenapa satu huruf lama banget sih dijelasinnya? Kenapa nggak langsung aja? Saya nggak berani teman-teman langsung seperti itu. Karena Allah sudah titipkan sedikit amanah keilmuan untuk saya, maka saya harus sampaikan semua apa yang saya ketahui. Ya, gitu. Oke, saya izin lama-lama ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Izin ya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, oke. Nah, kita hapus dulu sedikit. Teman-teman ini foto dulu silakan. Ini foto dulu silakan. Difoto dulu. Difoto dulu biar teman-teman ada nampak tilas belajarnya apa sih tadi, belajar apa sih? Ada jelas nih catatannya nih. Foto dulu. Kalau ini ngerasa penting screenshot dulu. Allahu Akbar. Sudah, saya izin hapus dulu sebagian. Baik, maaf. Kita hapus dulu sebagian. Bismillah. Masya Allah, kehapus terus. Nah, ya kita hapus dulu sebagian. Oke, tadi kita sudah pelajari. Ya, kita sudah pelajari nun bertasydid dia punya hukum gunnah. Maka suaranya harus dengung. Ada satu hal lagi yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan hukum tajwid gunnah. Salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah tergesa-gesa, terburu-buru dalam hukum gunnah. Maksudnya terburu-buru emang harus gimana? Harusnya kalau ada hukum tajwid yang ada gunnahnya, dengungnya ditahan dengan kadar 2 harokat. 2 harokat kadar gunnah. Hati-hati. Jangan sampai teman-teman ditahan tapi 2 harokatnya 2 harokat untuk hukum tajwid mad. Nanti ini jadi kecepatan. Emang beda ya Bang? 2 harokat mad dengan 2 harokat kadar gunnah? Beda. Apa Bang bedanya? Nih teman-teman, mohon maaf kalau saya balik ke muka saya, biar teman-teman bisa lebih paham atas izin Allah. Jadi gini, kalau teman-teman sudah tahu nun tasydid itu ditahan 2 harokat. 2 harokatnya harus kadar gunnah. Kalau kadar mad jadinya gini. Inna amma. Harusnya inna amma. Kalau 2 harokat kadar mad jadi gini. Inna amma. Terburu-buru. Alhasil jadilah kurang sempurna gunnahnya. Faham teman-teman sahabat Quran? Faham teman-teman? Jelas insya Allah. Ya. Allahu Akbar. Allah. Ustadz ada yang bilang 3 ketukan. Oke, yang bilang 3 ketukan. Ada yang bilang 3 ketukan. Ketukan ketiganya pindah. Inna. Tuh. 3 ketukan itu hitungan ketiga pindah. Ditahannya mah tetap 2 harokat. Inna. Tuh. Ditahannya berapa harokat? 2. Pindahnya hitungan ketiga. Ajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman syiarkan konten Quran kalau ini teman-teman rasa ada manfaat untuk anak cucu kita. Kalau teman-teman sudah tahu anak cucu kita pegang TikTok, maka yuk bantu hadirkan, paksa anak-anak kita mendapatkan FYP konten-konten ngaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Lanjut lagi. Jadi ditahan 2 harokat. Faham gak teman-teman? Faham gak terkait dengan ini? Bedakan 2 harokat mad dengan gunnah. Faham ya? Faham gak nih? Teman-teman, halo, assalamualaikum. Calon penghuni surga insya Allah. Ya, para ahlul Quran insya Allah.
Ya, Allahu Akbar. Silakan difoto dulu. Silakan difoto dulu ya. Oke. Bahasa kitanya guna apa dengung? Guna itu dengung bahasa kitanya. Ya. Oke, sip. Lanjut. Baca ya, baca ya. Inna 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 inna. Gitu. Ya, lanjut lagi teman-teman. Nih, ada 2 huruf lam. Oke, ya. Kita bahas dulu, ada ini dulunya huruf lam ya. Jangan sampai salah. Ya, kalau mad gimana? Inna 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 itu mad. Kalau gunnah inna beda. Beda ya. Oke. Sip, lanjut teman-teman. Perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf lam. Nama asli huruf ini bukan huruf la ya. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ya, namanya adalah huruf lam. Oke, Masya Allah. Oke, nah sekarang teman-teman, siapa yang menganggap huruf lam ini, lam itu ya udah. Kalau pengen melafalkan huruf lam, lafalkan saja huruf L. Ada nggak yang menganggap seperti itu? Coba. Siapa yang menganggap huruf lam ini sama seperti huruf L alfabet? Ayo, siapa? Boleh komen. Siapa? Ada yang menganggap huruf lam sama seperti huruf L? Siapa? Siapa yang masih menganggap? Wah, udah tahu nih beda. Siapa yang menganggap huruf lam sama huruf L? Nih, gini ya. Teman-teman, memang huruf lam ini kalau kita baca Al-Qur'an yang ada Latinnya atau kita transliterasi menuju Latin, lam itu memang diwakilkan dengan huruf L. Memang betul. Tapi pada segi pelafalan hakikatnya mereka tetot, tidak betul-betul serupa. Tidak betul-betul serupa. Boleh saya contohkan? Aduh, saya balik lagi nih kameranya biar buat nyontohin. Gak apa-apa saya balikin lagi kameranya. Aduh, maaf ya saya bolak-balik ya. Soalnya saya berharap teman-teman lebih paham dengan adanya contoh langsung. Ya, gitu. Oke. Nah, saya izin balik ya teman-teman ya. Oke, nih perhatikan. Jadi huruf lam itu dilafalkan berbeda dengan huruf L pada abjad alfabet. Kalau huruf L biasanya yang disentuhkan hanya ujung akhir lidah kita saja. Seperti apa bang? Seperti ini. Sekolah la. Nah itu L. Sedangkan huruf lam tidak hanya cukup menyentuhkan ujung akhir lidah saja, tapi wallamu adnaha limuntahaha. Apa itu bang? Menyentuhkan ujung tepi lidah kita sampai ke ujung akhir lidah, menyusur, diangkat, ditempel ke langit-langit, ke bagian langit-langit gigi belakang atas kita. Nih, ini lam nih. Ini perhatikan, ini lam nih. Kalau L al, kalau lam la, kalau L la. Beda atau beda? Tidak ada pilihan lain. Beda atau beda? Silahkan pilih. Beda atau beda? Beda nggak? Beda atau beda? Gak ada pilihan sama ya. Gitu ya. Jadi berbeda, nggak sama-sama serupa. Faham? Jelas? Yang baru tahu boleh komen, bang. Seriusan deh, serius 2 rius, 3 rius, 100 juta rius saya baru tahu gitu. Ya, Allahu Akbar. Teman-teman rasa ada manfaat, itu semua kebaikan dari Allah. Teman-teman rasa ada kebaikan, itu semua cintanya Allah. Maka sebarkan cinta Allah ini kepada pengguna TikTok yang lain. Kalau teman-teman rasakan ada manfaat, itu cintanya Allah. Bukan karena pembicara, bukan karena yang menyampaikan, bukan karena live ini, tapi itu cintanya Allah khusus buat teman-teman yang berkumpul di sini. Maka sebarluaskan lagi cinta Allah tersebut, insya Allah. Ya, lanjut lagi teman-teman sahabat Quran. Ya, lamnya sudah kita pelajari ya, sudah ya. Baru lamnya doang. Mohon maaf. Ya, kita sempurnakan lagi teman-teman. Ini harokatnya harokat kasroh. Sudah kita bahas tadi ya. Kita bahas agak singkat ya. Ini namanya harokat kasroh teman-teman sekalian. Kalau ada baris di bawah huruf namanya harokat kasroh, maka harus dibaca dengan vokal i. Maka lamnya tidak dibaca la, karena bukan fathah. Kalau fathah tuh di baris atas. Lalu bukan juga lu. Kenapa? Karena bukan harokat yang ini. Ya, tapi dia dibacanya li karena harokatnya harokat kasroh. Tuh. Paham?
Paham ya? Baik, kita jelaskan lagi teman-teman. Kan setiap harokat itu ada yang namanya apa? Setiap harokat itu fathah, dhammah, kasroh itu ada yang namanya apa? Ayo, yang udah sering ikut biar kita terpastikan nih. Ada yang namanya disebut dengan apa? Ingat nggak? Setiap harokat itu punya apa? Ayo, coba, ayo. Kalau lupa boleh komen. Aduh, lupa apa ya? Itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Biar apa? Untuk menyempurnakan artikulasi. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak gitu, tapi jelas. A'udzubillahi jelas AIU-nya. Nah, teman-teman ada yang ingat nggak bagaimana kode menyempurnakan harokat bunyi vokal I atau harokat kasroh? Gimana cara menyempurnakannya? Hayo, ayo. Gimana itmamul harokat kasroh? Gimana kesempurnaan harokat dari bunyi vokal I? Kodenya apa? Dengan cara B. B. Apa itu R? Apa itu R? Apa itu B? R artinya rendahkan. R artinya rahang, B artinya bawah. RRB rendahkan rahang bawah. Hah? Bang, seriusan saya baru tahu gimana tuh rendahkan rahang bawah. Saya balik lagi. Kita di sini berulang-ulang kali karena di sini banyak bunda-bunda, banyak bapak-bapak, banyak emak-emak yang super soleh-soleha, ya. Bapak-bapak yang soleh, emak-emak yang soleha. Ya, nih, jadi saya izin ulang-ulang. Cara menyempurnakan harokat kasroh bukan bertumpu pada senyuman, bukan bertumpu pada kita menarik bibir kita. Contoh, innalil. Nah, bukan ke samping tapi ke bawah. Lil, bukan gini tapi ke bawah. Ya, rendahkan rahang bawah. Ya, wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Kalaulah teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, rendahkan rahang bawah kita. Bi si ti. Nih, akan terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke bawah. Rahang itu yang ini. Kita turunkan ke bawah. Nah, akan terlihat dari bibir kita yang menurun. Bi li ti to. Ya. Faham? Jelas. Jadi bukan ke samping, bukan B C T tapi B C T. Nah, begitu. Faham? Oke. Jelas. Lanjut ya. Masya Allah teman-teman. Lihat, 2100 orang. Allahu Akbar. Selamat bergabung sahabat-sahabat solihah, sahabat-sahabat solih, ya, sahabat-sahabat Quran semua. Ya, teman-teman berhasil atas izin Allah. Ya, bahu-membahu untuk menyebarluaskan konten-konten ngaji di TikTok. Ya, meng-FYP-kan konten-konten ngaji di TikTok sehingga anak cucu kita terpaksa untuk akhirnya mendapatkan konten-konten ngaji. Ya, karena teman-teman memaksa untuk menyebarluaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senang nggak? Senang harusnya teman-teman. Berarti banyak orang-orang yang solih di TikTok. Ya. Semoga jadi pahala jariah. Tentu jadi pahala jariah buat teman-teman, bukan main ya, Masya Allah. Lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, tadi lamnya sudah kita bahas ya. Sekarang selanjutnya lam kasroh sudah ya. Sekarang lam dalam kondisi apa ini namanya? Nih, yang saya kasih blok warna biru, apa ini nama tandanya? Ayo, coba mana nih semangatnya? Kalau di sini ada tanda seperti tanda petik atau tanda koma di atas huruf, ini namanya adalah tanda sukun. Ya. Nah, kalau di bahasa kita sering bilangnya tanda mati. Iya deh boleh. Tapi arti sukun ini kan namanya sukun nih teman-teman. Tanda ini namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda sukun. Sukun itu artinya adalah diam. Apanya yang diam? Rahangnya. Rahangnya diam. Hah? Kalau harokat, nih kalau harokat baru bergerak rahangnya. Kalau harokat baru bergerak rahangnya. Kalau sukun artinya diam rahangnya. Contohnya begini, kalau harokat, ada apa aja harokat? Kalau harokat itu ada fathah, dhammah, kasroh, maka bergerak rahangnya. Jadinya ada bunyi a, kan bergerak nih a, i, u. Nih bergerak rahang kita a, i, u tuh. Itu harokat. Tapi kalau sukun artinya diam. Apanya rahangnya? Contoh,
Diem. Diem. Diam. Nah, arti sukun sebenarnya bukan mati, tapi diam. Tapi apakah boleh kita sebut lam mati? Nggak masalah, asalkan cara bacanya jangan kesana kemari. Gitu aja. Jadi masalah istilah pun sebenarnya nggak masalah kita mau sebut apa. Tapi kalau kita jadi pengajar, istilahnya harus betul. Tapi kalau kita sebagai pembelajar, bukan sebagai pengedar itu maksudnya pengajar, kita nggak tahu teorinya pun nggak masalah. Asalkan bacanya ajib, bacaannya betul sesuai dengan kaidah. Kita nggak tahu idgham biguna, tapi kita caranya betul idgham biguna bacanya. Ya betul bacaan kita, dosa nggak berdosa. Karena yang diwajibkan atas kita auzid alaihi warotilil Quran, tartil, baca Al-Quran dengan tartil. Bacanya harus tartil, walaupun kita nggak tahu teori. Oke. Terima kasih Bu Un, Masya Allah, barakallahu fikum. Begitu ya. Nah sekarang, jadi ini kita lafalkan dalam keadaan sukun, itu berarti bukan dibaca lalilu, tapi lil gitu. Lil begitu teman-teman sahabat Quran. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut ya. Nah sekarang teman-teman, ada dua kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun. Apa ayo? Kesalahan populer pertama yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun. Ada yang tahu? Ada yang berkenan untuk share di kolom komentar? Kesalahan apa yang seringkali terjadi? Ya, adalah memantul. Ini kesalahan tapi populer ya. Nih, nggak boleh memantul, atau bahasa lainnya tawalud. Nah, betul ya. Kenapa nggak boleh mantul? Karena lam bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada apa saja? Huruf qalqalah itu ada 5, apa saja? Baju di toko, bukan baju di mall. Maka lam tak termasuk teman-teman. Jadi jangan sampai dilafalkan inna lilemu, lilemu. Nah, enggak boleh lilemu, bukan. Tapi lilmu. Boleh saya kasih tahu rahasianya kenapa lam sering memantul? Boleh nggak saya kasih tahu rahasianya? Kenapa lam sering kali memantul lile? Nih, teman-teman kalau ini manfaat silahkan sambil sebarluaskan. Ya, silahkan sambil sebarluaskan. Kalau manfaat, nih. Kenapa lam dalam kondisi sukun itu sering kali memantul? Karena apa? Karena lidah kita keburu turun duluan, sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan. Jadinya begini. Lihat huruf lamnya. Inna lilmu. Nah, lidah kita jangan turun dulu. Lidah kita turun ketika kita betul-betul akan melafalkan huruf berikutnya. Inna lilmu. Tuh, lilmu. Tuh, jadi nggak ada pantulan. Tapi kalau kita nya turun duluan, lilmu, lilmu. Ya pasti ada le-nya. Bunyi le itu karena ketika kita menurunkan lidah kita belum melafalkan huruf berikutnya. Teman-teman sekalian. Oke, paham. Allahu Akbar. Teman-teman ngerasa ada manfaat? Jangan lupa sebutkan, agungkan nama Allah di kolom komentar. Jangan lupa sharekan karena nama Allah, karena kecintaan kita sama Allah, kecintaan kita sama Al-Quran. Kita berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ketemu karena Quran, berpisah karena Quran. Ya, oke? Paham ya? Allahu Akbar. Gitu teman-teman. Itu ya, jadi biar gak mantul ya. Oke. Paham gak? Paham gak biar gak mantul? Bisa gak? Dipraktekin ya. Dipraktekin teman-teman. Dipraktekin, paham ya? Biar gak mantul, paham ya? Masya Allah. Allahu Akbar. Tuh 2300. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Gitu. Sip, kita lanjutkan. Nah teman-teman, tuh sampai serak suara saya. Selanjutnya ada kesalahan kedua. Buat teman-teman yang udah sering ikut live TikTok saya, kesalahan kedua yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun apa? Selain memantul, apa kesalahan kedua yang sering kali terjadi teman-teman sekalian? Dibaca apa lamnya? Dibaca gini teman-teman. Banyak orang menghindari pantulan pada saat melafalkan lam sukun itu dengan cara alternatif, tapi alternatifnya alternatif yang salah.
Kenapa? Karena dengan memutus suara huruf lam, menjeda suara huruf lam, mengheningkan cipta lagi, memutus, menjeda, ya, menahan suara huruf lamnya. Jadi gini, karena menghindari gak pengen mantul, jadinya begini. Innalil mu, antara bunyi al, ya, dengan bunyi mu nggak boleh ada jeda. Innalil mu, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena lam punya sifat apa huruf lam, ya. Coba kita cek, lam itu punya sifat apa huruf lam? Lam itu di mana ya? Saya lupa. Makhrajnya itu di mana ya? Ya, saya lupa nih. Wah, kayaknya harus kita cari dulu nih. Intinya, lam itu punya sifat namanya tawasud, teman-teman. Nanti filenya harus cari dulu ya. Lam itu punya sifat namanya tawasud. Tawasud itu artinya sedikit mengalir suaranya, ya. Innalilmu. Jadi L-nya masih jalan tanpa memantul tapi tanpa terputus. Ya. Innalil. Nah, lilmu tuh L-nya jalan kan? Lilmu, gak ada jeda antara L dengan mu. Lilmu. Jadi bukan lilmu. Gitu. Faham? Jelas? Jadi lam itu punya sifat namanya wabaina rikhwin wasyadidilin umar. Kapan kita bisa memutuskan saat membaca? Ketika sifatnya adalah syiddah. Ini sifatnya tawasud, maka dia nggak boleh putus. Ketika sifatnya adalah syiddah, rokhwa ataupun tawasud, itu baru dia gak boleh terputus. Tapi kalau sifatnya rokhwa mengalir suara baru boleh mengalir. Tapi kalau syiddah gak boleh. Gitu. Nah, paham ya? Kalau ini dia harus mengalir sedikit, lilmu, tanpa memantul. Oke, lanjutkan lagi. Masih semangat? Allahu Akbar. Kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ini huruf apa, teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Nama aslinya harus tahu, teman-teman. Nama aslinya adalah huruf mim, bukan huruf ma. Di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf ma. Adanya huruf mim. Huruf mim ini dilafalkan seperti huruf apa? Persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Susah nggak? Gampang. Gampang insya Allah. Karena di abjad alfabet ada hurufnya, sering kita lafalkan huruf mim ini. Ya, oke, selanjutnya buat emak-emak, buat bunda-bunda, banyak juga di antara kita yang melafalkan huruf mim itu bibirnya dilipat macam nih, ma. Jangan kayak begitu. Jangan seperti bunda-bunda yang sedang benerin lipstik. Ma gitu ya, enggak. Ma aja biasa. Ma, mi, mu, nempel biasa aja, jangan dilipat-lipat. Ma, ba, enggak gitu. Ya, merapatkan kedua bibir secara lunak saja. Ma, mi, selesai. Ya, oke. Ini saya izin ingatkan karena ada belum tahu. Oke, yang belum tahu ya, arti MM ini artinya adalah maju. Malah dihapus lagi. Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya, mencucu mulutnya, muncung mulutnya. Pastikan harus maju mulutnya, teman-teman. Ya. Oke, nih saya contohin lagi ya. Semoga teman-teman berkenan untuk terus saya contohkan, izin ya. Gitu. Ini bentuk ikhtiar saya untuk akhirnya Allah datangkan pemahaman kepada kita. Bukan berusaha memahamkan teman-teman karena saya, tapi agar kita mendapatkan perhatian dari Allah. Teman-teman, saya serius menyampaikan, Allah kasih keberkahan. Ya, oke. Jadi cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Terima kasih Kak, kami Prabu tadi siapa ya. Cara menyempurnakan harokat dhammah dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa kecuali illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir kita dengan sempurna. Kita kece, ganteng dan cantik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita ngaji bukan pengen dilihat manusia.
Kita pengen ngaji dilihat Allah. Maka mau muka kita jadi nggak karuan kek. Yang penting tajwidnya ajib, betul, laksanakan. Ya, oke. Innalilmu. Jangan sampai cuman innalilmu. Ya ini mana dhammahnya? Nggak sempurna teman-teman. Ya, oke. Lanjut. Ya Allah, semoga untuk teman-teman yang sudah share, ya, mempertahankan konten-konten ngaji berada di deretan FYP, ya, dengan tap-tap layar, menyuguhkan pertontonan baik untuk adik-adik kita, gak berhenti tap-tap layarnya, yang sudah share juga, terima kasih Abu apa nih, ya dikasih apa ini, Abu Risha tadi siapa tuh, Masya Allah, terima kasih, barakallahu fikum, ya, semoga teman-teman menjadi agen Quran, syiar Quran, agen kebaikan, ya, kita tunjukkan TikTok itu punya orang-orang baik. Ya, banyak orang-orang yang senang sama Quran. Ya, kita tunjukkan kepada dunia. Ya, oke, paham? Kita lanjutkan kembali. Siap? Masih? Ya, insya Allah ya, masih semangat ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sip. Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini ada huruf apa ya? Nih, ini ada huruf apa ya? Nah, iya, silakan izin share sebanyak mungkin. Ya, gitu. Kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, kalau teman-teman merasa ada kebaikan, itu cintanya Allah. Ya, itu cintanya Allah. Tapi kalau itu kejelekan, itulah saya. Tapi kalau baik itu cintanya Allah. Maka kalau ini ada kebaikan, sebarkan cinta Allah ini. Sebarkan nikmat dari Allah ini. Jangan sampai kita makan sendiri ya nikmatnya. Sebarluaskan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita merasakan nikmat dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sampaikan kepada yang lain. Itu perintah Allah, bukan perintah saya. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada huruf ta. Teman-teman, tahu nggak, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa coba? Ada yang tahu? Jangan sampai melafalkan huruf ta lidah kita, perhatikan, lidah kita menjulur ke luar area mulut atau seperti nongol ujung lidahnya keluar. Nggak boleh, ya. Kita bahas huruf ta-nya dulu ya. Kita belum bahas tasydidnya, belum. Ya, kita bahas huruf ta-nya dulu. Teman-teman, ketika melafalkan huruf ta, ini saya izin ulang-ulang biar nempel kayak lem uhu, teman-teman ya. Oke. Ketika kita melafalkan huruf ta, ya, jangan sampai teman-teman lidah kita menjulur keluar mulut, nongol ujung lidah kita. Hah? Gimana bang maksudnya? Begini, saya contohin, tenang, biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Hah? Maksudnya lidah menjulur itu bagaimana? Begini. Perhatikan huruf tanya. Inna lil muttaqi. Coba teman-teman ngaca dan teman-teman bercermin. Siapa yang masih melafalkan ta gini? Ta. Nih ujung lidahnya kelihatan keluar nongol. Ta. Ayo jujur di kolom komentar sekarang juga saya tungguin. Ta. Yang gini nih. Ta. Siapa yang masih kayak gitu huruf ta-nya? Ayo. Oke. Ya. Oke. Aku. Nah, masih ada ya? Masih ada yang kayak gitu ya? Ada nggak? Jujur. Yang masih yang kayak gitu jujur ya. Kalau enggak ya udah bilang enggak. Tapi kalau masih bilang iya, saya. Enggak Ustadz. Tuh, tapi masih ada yang saya. Maka kita akan jelaskan bagaimana cara melafalkan huruf ta yang insya Allah lebih tepat. Bukan menjulurkan ujung lidah keluar mulut seperti ini. Ta. Bukan. Tapi seperti apa? Ayo kita pelajari. Allahu Akbar. Gimana cara melafalkan huruf ta yang insya Allah jauh lebih tepat? Nih. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya. Nih perhatikan huruf ta nih. Huruf ta dilarang dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ya. Gitu. Atau seperti digigit atau nongol ujung lidahnya seperti yang tadi kami contohkan. Ya. Ya Masya Allah teman-teman sekalian. Maka bagaimana cara melafalkannya? Nih. Kita lihat setiap huruf, konsepnya teman-teman harus tahu dulu. Setiap huruf hijaiyah konsepnya dia punya rahim. Dia punya rahim, punya tempat lahirnya. Dia punya sumber suaranya, disebutnya makhraj.
Tuh, di mana makhraj huruf ta? Sret, geser. Nih, makhraj huruf ta keluar dari yang namanya torful lisan. Bang, torful lisan itu apa bang? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Hah? Seperti apa bang? Bang, saya nggak ngerti bang. Ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas gimana bang? Wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ulyasananya. Iya, gimana bang? Begini. Nih, ini ilustrasi gambarnya. Ya. Jadi ujung lidah kita, teman-teman. Nih, lihat. Izin teman-teman, mohon izin, mohon perhatikan. Teman-teman nih. Ini kita ibaratkan ini organ kita. Ini di dalam mulut kita nih. Nah, ujung lidah kita nih nggak sampai keluar kok tuh. Nggak keluar dia. Ya, nggak keluar. Dia masih di dalam area mulut. Ujung lidah kita nempel nih gini. Ya, kan kita punya gigi sari atas nih. Buat yang ompong gimana? Dengarkan penjelasan saya, bunda-bunda sekalian. Nih, ujung lidah kita ditempelin bukan ke giginya, tapi ke gusinya, tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, ya. Ta, ti, tu, at. Paham nggak? Jadi bukan keluar. Ya, teman-teman. Allahu Akbar. Seru nggak? Nih, bang, tolong contohin dong. Nih, ya. Saya izin contohkan, teman-teman. Semoga teman-teman tak bosan melihat wajah saya. Oke, sekarang saya akan contohkan tadi pakai ilustrasi gambar. Sekarang kita contohkan pakai ilustrasi tangan ajaib kita. Oke, ingat, ini bukan ular kobra ya, tapi ini kita ibaratkan lidah. Ini area mulut kita. Perhatikan baik-baik ya. Ini bukan ular kobra, hati-hati ya. Oke, ini bukan ular kobra ya. Nih, jadi ini kita ibaratkan ujung lidah kita sentuhkan ini area mulut kita. Nah, ini kita ibaratkan gigi kita. Nah, ini pangkalnya nempel ke sini. Ke sini dia. Oke? Ya, bukan keluar, tapi ke sini. Oke? Nah, oke, paham ya? Paham? Ajib. Barakallahu fikum. Ingat, ini bukan ular kobra ya. Sip. Jadi kelihatan ujung lidah kita. Ta, ti, tu, at nggak kelihatan, bukan at gitu. Paham teman-teman? Ada manfaat, ada kebaikan, cintanya Allah lagi turun, maka sebarluaskan lagi cintanya Allah ini, sebarluaskan sebanyak mungkin. Jangan sampai kalah sama konten-konten yang mungkin mohon maaf kurang bermanfaat atau bahkan membawa mudarat. Ayo ya teman-teman ya, masa depan itu dipegang oleh tangan generasi penerus kita, maka kita ayo fasilitasi, sebarluaskan konten-konten baik. Ya, oke, Masya Allah. Yuk, ya jangan lupa tap-tap layarnya. Allahu Akbar. Itu ya, paham ya? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, itu semua karena Allah, bukan karena kita. Jangan sombong kita. Ya, teman-teman paham? Bukan karena saya, demi Allah, karena Allah. Ya, kalau Allah nggak takdirkan kita ada kebaikan, nggak akan bisa. Ya, makanya sekali lagi teman-teman, nggak sebut saya Ustadz pun nggak masalah ya. Sebut abang, akang, ya adek, dede, masa dede ya, abang, ayah, ayang lagi, ayang sama istri saya ya, buat istri saya, abang, akang, mas. Asalkan jangan tante, jangan mbak ya, gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Inna lilmu bro boleh, bro juga boleh ya. Oke. Oke, boleh panggil akang, boleh panggil abang, asalkan jangan panggil ayang. Kalau panggil ayang itu khusus buat istri saya saja. Aduh, cila. Yo, lanjut lagi ya, malah gombal ya. Lanjut. Sip, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman. Tadi kita baru bahas huruf ta-nya ya. Sekarang kita lihat huruf ta-nya di sini ada tanda apa ini? Yang saya blok dengan warna merah. Yang saya blok dengan warna merah ini tanda apa teman-teman? Ayo, ingat. Ta-nya sudah kita bahas. Ya, harokatnya dibaca dengan vokal A ya, muta. Nah, sekarang kita langsung ke tasydidnya. Nah, ini disebut dengan tanda tasydid. Oke, saya izin tulis dulu ya. Takutnya teman-teman ada yang belum tahu, jadi saya izin tulis dulu. Ini boleh teman-teman sebut tasydid, boleh teman-teman sebut sabdu, boleh ada yang bilang juga syiddah, syaddah, boleh, silahkan. Ya, oke. Nah, kalau ada huruf yang bertasydid seperti ini, teman-teman sekalian, oke, ya, maka cara bacanya diapain sih?
Kalau ada huruf yang bertasydid seperti ini, cara bacanya diapain sih? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Silahkan bagikan. Apa yang teman-teman ketahui dengan cara bukan didengungkan, bukan ditebalin, tapi ditekan. Basic tasydid itu teman-teman, ini saya jelaskan sedikit ya. Mohon izin saya untuk menyampaikan ini. Basic tasydid itu dasarnya dominan tekan. Kecuali apa? Kecuali tadi di awal nun yang bertasydid ya. Nih, nun yang bertasydid, maaf, kita pakai warna biru. Nun yang bertasydid ataupun mim bertasydid itu baru dibaca ditahan karena ada hukum. Ditahan juga karena jelas ada hukum, apa namanya? Gunnah. Oke. Ya. Dia ditahan karena ada hukum gunnah. Dengung dan ditahan 2 harokat. Nah, itu baru nun tasydid atau mim tasydid. Inna amma itu baru ditahan. Tuh, ini perhatikan ya contoh ya. Ini kita contohkan nih. Inna. Tapi kalau huruf ta kita tahan 2 harokat. Misalnya konsep tasydid tahan semua 2 harokat. Nih, kita cobain di huruf ta bertasydid. Inna lil muttaqin. Kelamaan enggak? Kelamaan, karena konsep tasydid itu bukan semua ditahan 2 harokat, teman-teman. Cuma ditekan aja kalau tama. Muttaqina. Nun dan mim tasydid bukannya 3 harokat kah, Kak? Nah, ini kita bahas lagi deh. 3 harokat itu hitungan ketiga pindah. Inna. Ditahannya berapa harokat? Tahannya 2 harokat. Hitungan ketiga baru dia pindah. Ditahannya 2 harokat. Ya, gitu. Jadi di sini huruf ta di sini dia ditekan saja, bukan ditahan. Jadi konsep tasydid konsep dasar tasydid itu tekan atau tahan. Coba. Konsep tasydid itu tekan atau tahan jadinya. Konsep dasar tasydid ditekan. Karena yang ditahan ketika tasydid hanya 2 huruf. Apa? Nun dan mim saja, itu pun karena ada hukum gunnah musyaddadah. Ya, teman-teman paham? Enggak bedanya tekan dengan tahan. Masya Allah, ya. Enggak bedanya tekan dengan tahan. Enggak bedanya tekan dengan tahan. Udah belum, teman-teman? Ya, kita pelan sedikit-sedikit per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas pelan-pelan. Ya, paham? Jelas? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, seru ya? Allahu akbar. Sip, kita lanjutkan kembali, ya. Sip, paham ya? Sip. Jadi jangan sampai kalau ditanya ini tasydid dibaca berapa? Dibaca gimana? Tahan 2 harokat. Tahan 2 harokat. Lihat dulu hurufnya apa. Bukan hanya asal 2 harokat, tahan 2 harokat. Gitu, teman-teman. Ya, lanjut lagi. Siap lagi? Teman-teman, ada yang lupa belum saya sampaikan, huruf ta. Huruf ta itu punya salah satu sifat. Saya lupa, maaf, belum kebahas. Ini saya harus sampaikan ini. Ya. Kalau huruf ta itu dia punya salah satu sifat yang khas. Ta punya banyak sifat. Tapi sifat yang harus kita perhatikan ya, dari huruf ta itu nama sifatnya adalah sifat hams. Sifat hams, teman-teman. Hams itu apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak apa itu sifat hams? Atau banyak yang bilang hames gitu. Ada pantulannya hames gitu ya, ada me-nya. Nah, padahal namanya hams, bukan hames ya. Hams. Nah, hams itu bukan desis. Kalau desis itu sofir namanya. Hams itu artinya adalah mengalir udara, bukan desis. Kalau desis itu artinya sofir. Cuman apapun ya istilahnya, yang penting kita nanti bacanya betul. Yang penting nanti kita bacanya betul. Jadi hams itu dasarnya artinya adalah mengalirkan nafas dari mulut kita, atau menghembuskan angin dari mulut kita, atau menghembuskan udara dari mulut kita. Ya. Oke, teman-teman sekalian, mengalirkan nafas. Nah, sekarang ya, penghususan untuk 2 huruf. Jadi kayak gini. Cara menyampaikannya gini. Kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah, terus belajar sifat huruf, ada yang disebut dengan huruf hams, itu artinya dia ada aliran nafas yang mengalir. Oke, ada aliran nafas yang mengalir. Oke, jadi ada aliran nafas yang mengalir. Ada aliran nafas yang mengalir. Ya. Oke, tapi ada 2 huruf yang dia punya sifat hams, tapi dia tidak
Kadar nafasnya bukan mengalir. Kadar nafasnya bukan mengalir. Tapi apa? Tapi apa? Contohnya huruf ta dan huruf kaf. Apa kadar nafasnya? Yuk, hanya berupa apa? Percikan-percikan nafas, bukan percikan cinta ya, hati-hati ya. Oke, percikan nafas saja. Mana nih huruf ta nih? Tuh, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Tuh, ya, huruf ta ya, dia punya sifat hams. Dia memiliki percikan-percikan nafas. Bukan mengalir nafas lagi. Kalau dia sampai mengalir lebih dari kadar percikan, jadinya takalluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contohnya yang takalluf itu berlebihan tuh gimana, Bang? Ta, ti, tu. Dua kesalahan fatal ini masih sering kali terjadi ketika kita melafalkan ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Mari kita pelajari, simak baik-baik. Kesalahan pertama dan kesalahan kedua ini kesalahan yang besar atau fatal. Kenapa? Karena merubah huruf atau tertukar huruf, sehingga merubah makna ayat. Maka harus kita perhatikan teman-teman. Yang pertama, mengganti huruf H kecil pada penggalan alhamdulillahi menjadi H besar. Alhamdulillahi. Ini berbahaya. Jika kita lafalkan betul dengan H kecil yang ya kan sebelum mutta, nah nya itu kehalangin sama bunyi a ta tuh nggak inna lil mutta gitu ya gitu. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak SD? Gak usah pakai istilah, pakai peranalogian saja ya gitu, perumpamaan. Kalau belajar sama anak kecil, anak-anak SD, anak-anak TPA, jauhkan, hindarkan dari istilah, tapi perbanyak contoh. Anak-anak itu nirunya cepat. Jadi perbanyak praktek dan perbanyak contoh. Gak usah direbetkan dengan masalah teori, tapi perbanyak contoh yang tepat. Nah, anak-anak itu ada peniru ulung. Peniru ulung anak-anak itu. Jadi perbanyak contoh. Ya, perbanyak contoh. Oke. Kalau tak mati gimana? Tak sukun ya, tak sukun. Tabat bukan tabat. At it ut at it ut. Diperhatikan saja nafasnya. Emang di mana melafalkan huruf ta tadi? Di ujung lidah ke pangkal gigi seri atas tadi. Nah, percikan dari sini. Nah, ajib teman-teman ya, Masya Allah. Ngerasa ada manfaat nggak? Ada kebaikan nggak? Kalau ada manfaat, ada kebaikan, itu cintanya Allah. Siapa yang belum menyebarluaskan cintanya Allah ini ya, di konten-konten ngaji, di konten-konten ceramah, itu cintanya Allah itulah sedang turun. Insya Allah kalau kebaikan, sebarluaskan. Jangan sampai nggak ikut andil dalam penyebaran konten-konten baik, berburu pahala jariah. Itu kesempatan teman-teman kalau mau mengambil peluang pahala jariah ya. Oke, sip, Masya Allah. Oke, ya kita lanjutkan teman-teman ya. Sudah ya. Lanjut lagi, ini ada huruf yang seru nih teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sip. Teman-teman, selanjutnya ya, terima kasih yang sudah ikut support. Terima kasih yang sudah menggaungkan Al-Quran di TikTok. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Nih teman-teman, tuh teman-teman kalau nggak percaya ya, kalau teman-teman bahu-membahu terus bareng-bareng nih, 2000 kali share, 2000 kali share, tap-tap layar sudah 270 kali ya, 270.000 kali, dan yang nonton 2000. Ini karena apa? Bahu-membahu gitu teman-teman ya. Gitu. Lanjut, bismillah ya, jamaah. Ini pentingnya kita berjamaah. Oke teman-teman, selanjutnya ini huruf apa? Nama asli hurufnya dulu kita bahas. Ini huruf apa teman-teman? Nama asli dari huruf ini huruf apa ya? Halo, assalamualaikum. Ini kemungkinan pembahasan terakhir nih ya, karena saya kalau hari Senin ada jadwal kelas privat soalnya sampai malam. Jadi kita live pada subuh, saya luangkan waktu untuk free dulu di di kelas TikTok ya. Setelah ini ada kelas berbayar private soalnya sampai malam. Jadi saya manfaatkan. Qaf ini namanya adalah huruf qaf. Ya, huruf qaf teman-teman sekalian. Oke, baik. Huruf qaf ini dia lihat harokatnya harokat baris bawah teman-teman sekalian.
Qaf berharokat baris bawah teman-teman. Oke, saya pengen nanya ke teman-teman, siapa di antara teman-teman sekalian ketika melafalkan qaf berharokat kasroh itu kayak bingung apa sih bedanya dengan kaf berharokat kasroh? Ayo jujur ya. Siapa di antara teman-teman yang ketika melafalkan qaf berharokat kasroh, apa sih sebenarnya bedanya dengan kaf kasroh? Kayak nggak ada bedanya. Jujur ya, nggak boleh ada dusta di antara kita. Cielah, dusta di antara kita. Oke, siapa? Ayo, yang ini dibaca ki, yang ini dibaca ki. Apa bedanya kok kayak sama-sama aja? Oke ya, saya izin jelaskan boleh? Saya izin jelaskan boleh teman-teman? Ini pembahasan terakhir nih, maka perhatikan baik-baik, ya. Nah, gini teman-teman sekalian, perhatikan ya. Nah, jadi kenapa qaf dan kaf ini seringkali tertukar ketika kita melafalkan kaf? Ada yang udah tahu katanya kaf keluar apa? Nanti pokoknya teman-teman yang udah tahu anggap teman-teman belum tahu ya. Pura-puranya teman-teman belum tahu, anggap aja saya nggak tahu gitu ya. Gitu, oke. Ini saya yakin banyak guru-guru kita di sini, banyak guru-guru ngaji di sini yang berkumpul. Untuk ustadz, ustadzah, ya para kiai mungkin yang hadir di live ini, mohon izin kalau saya ada keliru, mohon izin ya, mohon maaf ya. Baik. Teman-teman, qaf dan kaf ini kenapa sering kali tertukar? Karena mereka makhrajnya terlahir pada makhraj yang sama. Dari apa? Yuk kita pelajari. Mau nggak ta'arufan sama qaf kaf? Mau ta'arufan nggak? Ada yang mau ta'arufan nggak? Yuk ta'arufan yuk. Tapi ta'arufan ini bukan antara aku dan kamu. Tapi antara kita dengan qaf dan kaf ya. Oke, sip. Perhatikan baik-baik. Nih. Ya perhatikan baik-baik. Nih kita ta'arufan dulu ya. Nih, qaf itu keluar dari dan kaf keluar dari aqsal lisan. Gak perlu dihafalkan istilahnya, ya. Tapi hafalkan konsepnya. Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Diapain pangkal lidahnya? Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Bang, maksudnya apa? Qaf dan kaf itu keluar sama-sama dari pangkal lidah. Cuman bedanya apa? Teman-teman bisa ngeh nggak bedanya apa nih? Sama-sama pangkal lidah itu nih ya, bagian area yang berwarna ungu. Sama-sama pangkal lidah. Teman-teman ngeh nggak bedanya apa? Bedanya apa antara qaf yang ini dengan kaf yang ini? Coba ngeh nggak nih? Coba kita lihat sambil telah. Bedanya apa? Kaf naik sedikit katanya. Tuh, Masya Allah. Coba dianalisis, ya. Nah, gini teman-teman. Nih kita mulai dari huruf qaf dulu ya. Perhatikan baik-baik. Bismillah ya Allah. Nah, kalau huruf qaf kan dia sama nih dari pangkal lidah nih. Jadi ini ujung lidah, ini tengah lidah kan, ujung lidah dan tengah lidahnya terhampar. Tapi ketika ke lidah paling dalam atau pangkal lidah naik dia. Karena apa? Karena dia disentuhkan ke apa? Karena dia disentuhkan ke langit-langit yang lunak. Nah, ini kan pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang warna pink nih. Nah, langit-langit yang warna pink ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Nih, yang ini nih. Nah, ini tuh langit-langit yang lunak. Tuh, pangkal lidahnya semuanya nempel ke langit-langit lunak, nggak nempel ke yang lain. Full. Tuh, pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang lunak. Ya, oke? Ya, paham? Nah, sedangkan kalau kaf, geser sedikit. Kalau huruf kaf, kalau huruf kaf dia pangkal lidahnya nempel ke langit-langit lunak, tapi sebagian kecilnya ada yang nempel ke perbatasan antara langit-langit yang pink dan kuning. Langit-langit yang kuning ini langit-langit yang keras. Oke? Paham nggak perbedaannya dulu nih? Paham ya? Kelihatan ya? Paham ya? Nah, karena perbedaan itulah yang membuat nanti qaf sifatnya adalah jahar. Nggak keluar percikan-percikan nafas dia. Qi gitu. Tapi kalau huruf kaf, karena dia nempel sebagian ke langit-langit yang keras, keluarlah sifat hams, keluarlah nafas, percikan nafas sedikit. Ki. Nih, kita bedakan ya. Perhatikan. Ki, Bisa dibedakan?
Kakak kalau mau ikut private kita sudah full. Nanti kita buka di batch kedua insya Allah ya, di angkatan kedua. Angkatan pertama private sudah full sekitar 35 santri, 34 santri, 33 santri ya. Gitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas insya Allah. Allahu Akbar ya. Jadi coba sekarang teman-teman kita coba latihan ya. Saya akan coba tebak-tebakan mana qaf kasroh yang tepat. Saya akan kasih dua opsi. Silakan teman-teman pilih jawaban yang betul, jawaban yang opsi pertama atau jawaban opsi yang kedua. Yang pertama, perhatikan qaf kasrohnya. Inna lil muttaqina. Sekali lagi, opsi pertama. Inna lil muttaqina. Opsi kedua. Inna lil muttaqina. Muttaqina. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Ayo coba. Nah, teman-teman enggak? Yang pertama muttaqina, yang kedua muttaqina. Tuh udah pada tahu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seru nggak belajar ngaji? Tegang nggak? Menakutkan nggak belajar ngaji? Seru nggak? Seru. Bahagia nggak? Bahagia insya Allah atas izin Allah. Ya, oke. Jadi jangan ketukar ya. Ingat teman-teman. Ingat. Kalau bacaan kita ya huruf demi hurufnya sudah tertukar. Huruf demi hurufnya sudah tertukar, berarti kesalahannya besar. Ingat, saya izin ingatkan dulu, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita melafalkan, terima kasih topi koboynya, Bunda Aini. Ya, terima kasih. Nih, kalau misalnya kita sudah melafalkan huruf lalu tertukar, maka itu bukan kesalahan yang kecil. Tapi kesalahannya, terima kasih topi koboynya. Terima kasih barakallahu fikum. Ya, kalau kita tertukar huruf itu menjadi kesalahan yang besar. Menjadi kesalahan yang besar dan bukan main. Ya, kenapa? Nih, ya, perhatikan. Contoh perhatikan. Ya, kalau qaf dan kaf tertukar, ini kesalahannya bukan kesalahan yang kecil. Kesalahannya disebut dengan lahan jali. Lahan jali bukan bang jali ya. Lahan jali. Kesalahan jali itu artinya adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena menukar huruf. Emang kalau tertukar huruf kenapa? Berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya, oke. Iya, silahkan. Nah, jadi contoh ada kosakata aku cinta, cinta. Aku cinta kamu. Ya, aku cinta kamu nih. Ya, tiba-tiba ya di kalimat aku ya tertukar jadi i. Jadinya apa? Aki cinta kamu, Ciela, si Aki cinta kamu, cenah gitu. Keluar Sundanya ya. Jadi rancukannya asalnya aku, saya loh yang cinta sama kamu. Tapi tiba-tiba huruf U-nya tertukar dengan i. Jadi si Aki yang cinta sama kamu. Oke. Akan berubah lagi aneh. Kalau misalnya U-nya di sini kamu jadi kami. Jadi apa? Aki cinta kami. Kumaha tah. Kumaha tah. Kok jadi malas. Gimana tuh maksudnya gitu ya. Itu ya. Gitu Aki untung dong. Oke. Paham ya? Jadi ngerti ya kenapa kita harus belajar huruf ya? Ngerti ya? Karena itu yang akan akhirnya berubah makna tuh kalau kita salah huruf. Ya, makanya Allah kan memerintahkan kita baca Quran itu pakai tajwid, harus nggak? Baca Al-Quran pakai tajwid harus nggak? Harus, teman-teman. Ya. Gitu. Harus, teman-teman. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakaf. Nggak bisa kita lewat. Jadi jangan sampai kita berpusing-pusing ria dengan ikhfa idgham tabi'i tapi hurufnya nggak disempurnakan. Ya tetap jadi salah besar, teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Dorayaki nih ya tumpengnya, semoga jadi bentuk amal sholih ya tumpengnya ya, masya Allah. Sip, paham ya? Jelas ya? Yuk sekarang kita praktekkan. Terima kasih Bang Toyib. Bang Toyib jarang pulang-pulang ya Bang Toyib ya. Masya Allah ya. Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Kita baca bareng-bareng.
Ya khawatir teman-teman juga ada yang mau ke kantor. Saya juga harus siap-siap. Ini teman-teman ada ngajar kelas privat jam 8. Jadi saya harus siap-siap dulu. Kita baca dulu bareng-bareng. Yuk jangan kemana-mana dulu. Baca dulu bareng-bareng. Buat teman-teman yang teman-teman ada yang pengen butuh pembahasan seperti ini nggak? Mana? Nah, teman-teman ada yang butuh pembahasan seperti ini nggak? Nih, ada makhrajnya, ada tebal tipisnya, ada sifatnya, ada kesalahan umumnya dibahas, tips pastinya dibahas. Ada yang butuh nggak? Kita punya Quran yang dia membahas semua ini. Kita punya Quran yang membahas semua ini. Nanti di akhir ya. Itu, di akhir ada. Oke, kita baca bareng-bareng ayat ke-31. Bismillah. Inna lil muttaqina mafaza. Sekali lagi. Inna lil muttaqina mafaza. Sekali lagi terakhir. Inna lil muttaqina mafaza. Sekarang saya contohkan dari segi pelafalan. Teman-teman boleh simak baik-baik ya. Perhatikan. Inna lil muttaqina mafaza. Sekali lagi. Inna lil muttaqina mafaza. Terakhir. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim.